Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya usia 40 tahun, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda kenabian. Di antaranya, di saat beliau berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Atau di saat beliau tidur, seringkali terjadi ruqyah shodiqoh atau mimpi yang benar berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad pergi ke Gua Hiro, berjarak agak jauh dari kota Mekah. Terdapat 2 gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta yang hanya muat 1 atau 2 orang. Di dalamnya ada alasan tersendiri kenapa Muhammad memilih Gua Hiro untuk bertahanus. Yang pertama, Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Yang kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk. Sisi kedua adalah celah yang menghadap ke Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan Pencipta Allah semesta yang tidak terbatas. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Setelah 26 hari bertahanus, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Pada saat itu, Jibril mendekap beliau dengan erat sambil menyuruh membaca. Tapi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Hal itu terjadi sampai ketiga kalinya. Maka malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Muhammad merasa ketakutan dan langsung berkemas untuk pulang dengan melewati padang pasir yang luas. Di tengah perjalanan, Muhammad mendengar suara malaikat Jibril yang menyatakan bahwa Nabi
berlaku dalam bahasa Ibrani dan menulis Injil atas izin Allah. Muhammad menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Di suatu malam yang dingin, di saat Muhammad sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Setelah wahyu berikutnya turun secara berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu yang pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: yang pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, wahyu kedua mengabarkan perintah untuk berdakwah. Hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya terdapat semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sirah nabawiyah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.